Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fadlul Islam oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan ta'liq atau syarah singkat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai bab tafsirul Islam. Kalau bisa dikatakan ini bab yang ketiga, bab tentang tafsir al-Islam. Apa itu al-Islam? Apa pengertian al-Islam? Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menengok ke belakang, bab pertama, bab kedua. Bab pertama berkaitan dengan keutamaan dan kedudukan agama Islam. Kemudian bab yang kedua berkaitan dengan wajibnya masuk Islam. Nah, sekarang ditegaskan apa itu Islam yang dimaksud oleh bab pertama, bab kedua. Ya, meskipun secara global sudah kita sampaikan tentang apa itu Islam yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang tidak ada agama yang hak kecuali agama Islam, dan wajib bagi manusia masuk ke dalam Islam. Apa itu yang dimaksud dengan Islam di bab pertama, bab kedua? Ya, sekali lagi ada kaitan antara bab ketiga ini dengan bab pertama dan bab yang kedua. Sebagaimana biasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau hanya menukilkan ayat dan hadis Rasulullah SAW. Ini sekali lagi orang yang objektif dalam menilai, mereka akan paham betul. Tidaklah yang diajarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kecuali qala Allah wa qala Rasul. Ini di antara buktinya. Setiap bab hanya disampaikan ini ayatnya, ini hadisnya. Nah, ayat yang pertama yang dibawakan dalam bab ketiga ini, bab tafsir al-Islam. Wa qauluhu ta'ala
fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Surat Ali Imran ayat ke-20. Yang artinya, jika mereka ahlul kitab mendebat dirimu wahai Nabi Muhammad, maka katakanlah aslamtu, aku ini menyerahkan diri, wajhiya lillah, menyerahkan wajahku kepada Allah. Demikian pula yang mengikutiku. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini berkaitan dengan juga ayat sebelumnya, Ali Imran 19, yang sudah kita bahas di awal bab, yaitu firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah al-Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kemudian Allah sampaikan tentang ahli kitab, mereka tidak berselisih melainkan setelah datangnya ilmu kepada mereka. Kemudian ayat berikutnya tentang ini. Apabila ahli kitab mendebatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di sebagian syarah para ulama, yaitu kalau mereka mendebatmu bahwasanya mereka juga mengaku Islam, maka katakanlah Islammu adalah aslamtu wajhiya lillah. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, alias mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau ada kata-kata aslamtu wajhi, aku menyerahkan wajahku, maksudnya seluruh tubuh kita. Namun disebutkan wajah karena ini yang paling mulia di antara anggota tubuh manusia. Makanya ketika orang itu sujud, dia menaruh wajahnya di tanah. Untuk apa? Menunjukkan bagaimana pasrahnya, menyerahnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti ayat ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan Islam itu intinya at-tauhid. Dan ini sudah kita singgung pada bab kedua, bahwasanya penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa yang sudah pernah kita sampaikan, yang kita sudah pernah pelajari, beliau mendefinisikan Islam, al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkannya dalam ibadah, dan tunduk patuh kepada perintahnya, serta al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan yang berbuat kesyirikan. Jadi itu makna al-Islam. Dalilnya ini diantara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Makanya kalau ada orang mengaku muslim, mengaku beragama Islam, namun gak bertauhid alias berbuat syirik, ini sangat jauh dari Islam yang hak. Kalau dia masih menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, entah sholatnya, puasanya, doanya, istighosahnya, sesembelihannya, nazarnya kepada selain Allah, maka ini bukan Islam yang hak tersebut. Kalau ada orang mengaku muslim namun menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada malaikat, kepada nabi, berdoa kepada wali yang telah mati, maka ini sekali lagi bukan Islam
yang Allah katakan inna dina indallahi al-Islam. Apa bedanya dengan agama Nasara yang menyembah Isa alaihissalam? Apa bedanya dengan yang menyembah berhala? Maka sekali lagi, Islam yang hak yang Allah katakan tadi inna dina indallahi Islam adalah Islam yang dikatakan oleh Allah sebagaimana yang difirmankan dalam ayat ini, aslamtu wajhiya lillah. Aku menyerahkan wajahku kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi Islam yang pertama, at-tauhid. Dan kalau kita bahas dari segi bahasa ya tadi, al-Islam dari kata-kata aslama yuslimu islaman. Kenapa kok dikatakan Islam? Karena tadi aslama wajhahu lillah. Orang itu, orang muslim, aslama. Aslam artinya menyerahkan wajahnya, ibadahnya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Ini Islam yang sekali lagi dikatakan oleh Allah inna dina indallahi al-Islam. Kalau orang itu mengaku muslim, sekali lagi kalau tidak menyerahkan ibadahnya kepada Allah, apa bedanya dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang disembah oleh orang-orang Nasara, beliau sendiri juga menyeru kepada at-tauhid. Wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa mengatakan, wahai bani Israel, ibadahilah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini at-tauhid yang dibawa oleh semua para nabi, para rasul. Dan sudah kita sampaikan, agama semua para anbiya, agama Islam, yaitu Islam yang dalam artian tadi menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada perintahnya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Kalau mereka orang-orang ahlul kitab mendebatmu, maka katakanlah aku menyerahkan wajahku kepada Allah wa manittaba'ani, dan yang mengikutiku. Inilah Islam. Apa itu Islam? Ittiba'ur rasul, mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa manittaba'ani, ini di situ mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti yang akan disampaikan nanti setelah ini. Jadi Islam itu mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah. Ini Islam yang dikatakan oleh Allah inna dina indallahil Islam. Ini yang dikatakan oleh Allah udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Islam yang didasari oleh at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, inti dari ayat ini menjelaskan tentang bab yang dibawakan oleh penulis, bab tafsir al-Islam. Bab apa itu Islam? Tafsir Islam itu apa? Islam adalah agama yang didasari oleh at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan Islam adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang beribadah kepada Allah tapi tidak mengikuti ajaran Rasul, ini bukan ajaran Islam. Karena Islam itu mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi
wasallam wa manittaba'ani. Islam sekali lagi dibangun di atas tauhidullah wa tiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu inti dibawakannya ayat ke-20 dari surat Ali Imran tentang bab tafsir al-Islam. Kita pindah dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis. Wa fis sahih, hadis yang masyhur, hadis Jibril. Di dalam as-sahih, sahih Muslim maksudnya, an Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil Islam, beritahukanlah kepadaku apa itu Islam. Maka beliau menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi, bersyahadat tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah utusan Allah, dan engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Hadis riwayat Muslim. Ini yang disampaikan oleh Ar-Rasul tentang arkanul Islam. Ya. Ini yang disampaikan oleh Rasul bukan keseluruhan Islam, bukan. Namun arkanul Islam. Ya. Bahwasanya dalam agama Islam ada namanya arkan, rukun-rukun Islam. Ada yang namanya amal-amalan yang bisa menyempurnakan keislaman seseorang tersebut. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah. Islam itu mencakup segala bidang kehidupan manusia. Akan tetapi dalam hadis ini Rasul hanya menyampaikan yang penting-penting saja dari ajaran al-Islam. Ini bukan pembatasan. Islam itu hanya 5 ini saja yang dikenal dengan 5 rukun al-Islam. Cuma di sini dibawakan oleh penulis dalam bab tafsir Islam untuk menjelaskan, untuk menegaskan apa yang dimaksud oleh ayat tadi. Ana tanya lagi ke antum, biar nggak ngantuk. Apa inti ayat tadi yang ada kaitannya dengan bab? Apa itu maksudnya? Apa tafsir Islam sesuai dengan ayat tadi? Dengan? Iya, jadi inti ayat tadi bahwasanya Islam adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini yang terkandung dalam hadis Jibril. Apa itu Islam? Kata Rasul, Islam adalah antashhada alla ilaha illallah, at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan sudah sering kita sampaikan, arti la ilaha illallah bukan la khaliqa illallah, bukan tidak ada pencipta selain Allah. Itu makna yang tidak benar, yang kurang tepat. Kenapa? Yang pertama itu menyelisihi tafsir Rasul. Kalau dibahas tidak ada pencipta selain Allah, itu berkaitan dengan tauhid rububiyah.
Sedangkan la ilaha illallah berkaitan dengan tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah semata. Kalau antum buka Sahih Muslim juga, hadis Jibril ini, kalau di sini kan yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah juga, alhamdulillah sudah kita pernah bahas di kajian hari Selasa pagi. Yang masyhur itu riwayat Al Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, seperti dalam riwayat di sini An Umar bin Khattab. Tapi dalam Sahih Muslim juga ada riwayat lain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang di situ ada makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau antum sekali lagi buka dalam Sahih Muslim, masih berkaitan dengan hadis Jibril. Ketika Rasul ditanya apa itu Islam, beliau menjawab anta budallaha wala tusyrika bihi syai'a. Islam adalah engkau beribadah hanya kepada Allah semata dan engkau tidak berbuat syirik sedikit pun. Jadi di sini kalau digandengkan riwayat Umar bin Khattab al-Islam antas hada alla ilallah dengan riwayat Abu Hurairah, Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kalau makna la ilaha illallah, engkau beribadah kepada Allah tidak berbuat syirik. Ini makna la ilaha illallah yang ditafsirkan, diartikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sekali lagi tidak benar kalau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Alhamdulillah sudah kita tulis buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid, di antaranya membahas makna yang hak dari la ilaha illallah dan makna yang keliru, ya, yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau dibahas lagi la ilaha illallah, kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, maka ini dipahami, ya, atau dikatakan oleh kaum musyrikin jahiliyah. Namun itu tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Ya, orang musyrikin jahiliyah mereka paham arti la ilaha illallah yang sebenarnya, yaitu meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Aja'alal alihata ilahan wahida. Ketika Rasul mendakwai mereka qulu la ilaha illallah, mereka menjawab, apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak? Hanya satu sesembahan. Ini pemahaman orang musyrikin yang mereka fasih bahasa Arab. Mereka paham arti la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kalau seandainya sekali lagi la ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, orang musyrikin sudah masuk Islam. Karena orang musyrikin ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Ya, maka tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Dan itu klop dengan makna ayat aslamtu wajhiya lillah. Aku memasrahkan wajahku, menyerahkan wajahku hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan bahwasanya Islam itu dibangun di atas syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah wa manittaba'ani. Sebagaimana dalam ayat tadi, Islam itu harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mengaku sebagai seorang muslim, ikuti ajaran Rasul, ikuti akidahnya Rasul, ikuti ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah." Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Apalah gunanya Rasul Muhammad SAW diutus kecuali untuk apa? Kita ikuti ajaran beliau. Bukan malah kita apa? Mengarang ajaran yang baru. Bukan kita menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Karena inilah Islam yang hak, Islam yang kata Allah inna dina indallahil Islam. Islam yang dibangun di atas dua kalimat syahadat
tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan wa tuqimas shalah, dan di antara beribadah kepada Allah mendirikan salat, dan ini termasuk ibadah yang afdal, yang paling mulia setelah 2 kalimat syahadat, yaitu apa? Salat, yang kata Rasul merupakan tiang agama, yang kata Rasul al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir masalah salat, man tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Meskipun ulama berselisih pendapat apakah kafir keluar Islam ataukah kufrun duna kufrin, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Imam Ahmad berpendapat dalam salah satu riwayat orang itu kafir murtad kalau nggak sholat 5 waktu. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat orang itu tidak kafir selama masih meyakini kewajiban sholat 5 waktu. Namun kata beliau, orang itu berhak dihukum mati oleh pemimpin kaum muslimin. Ini pentingnya apa? Salat. Kata Imam Syafi'i, yang enggak salat berhak dihukum mati. Naudzubillahi min dzalik. Dan Allah dalam Al-Qur'an mengancam yang enggak salat dimasukkan ke dalam neraka saqar. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Ketika penghuni neraka ditanya kenapa kalian masuk neraka sakor, mereka menjawab kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Yang lalai dalam sholatnya saja diancam celaka. Fawailun lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dari waktunya, masih bolong-bolong sholatnya, itu diancam binasa wailun. Apalagi yang enggak sholat. Maka seorang muslim di antara ciri khasnya adalah menjaga sholatnya, terutama tadi sholat yang wajib, sholat yang 5 waktu. Wa tuqimas shalah. Namun tentunya seperti yang disampaikan tadi, sholatnya itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Ini namanya Islam yang hak, Islam yang diajarkan Rasul. Sholatnya juga demikian, sholatnya mengikuti sholatnya Rasul. Karena Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan Rasul telah mengajarkan tata cara sholat dari awal sampai akhir. Cukup bagi kita seorang muslim, muslimah untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Gak usah ngarang-ngarang cara ibadah apa yang baru. Dan ini yang harus terus disampaikan kepada kaum muslim. Karena di zaman ini banyak para pengingkar sunnah. Contohnya yang viral kemarin itu soft renggang-renggang. Dalilnya mana? Pakai ayat tafassahu fil majalis, berlapang-lapang dalam majelis. Ini majelis ilmu, bukan sholat apa? Berjamaah. Naudzubillahi min dzalik. Sudah pakai apa? Ayat ditafsirkan dengan akalnya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi wakil umat, maka perlu disampaikan kalau mau Islam yang benar, Islam yang dibangun di atas tauhid, jauh dari kesyirikan, Islam yang diajarkan Rasul, bukan yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak paham Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau asbun saja, asal tafsir saja. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan dan penyimpangan. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Dan Rasul mengatakan tadi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ibadah harus mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun."
barang siapa yang beramal ibadah tidak mengikuti ajaran kami, kata Rasul, maka tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan sebagian orang yang jahil mengatakan urusan diterima atau enggak kan urusan ya Allah yang Maha tahu. Rasul diutus oleh Allah. Dan Rasul mengatakan yang beribadah enggak sesuai dengan sunnah Rasul ditolak. Ya. Iya, yang tahu tentang diterima atau tidak adalah Allah, dan Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan di antara yang enggak diterima amal ibadahnya yang tidak mau mengikuti tata cara ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasul sendiri telah mempraktekkan dalam masalah kaidah ini. Ketika ada orang yang salatnya enggak tumaknina, enggak mengikuti ajaran Rasul, Rasul suruh apa? Ulangi lagi. Rasul katakan salatnya enggak sah. Irji' fa sholli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum apa? Salat. Ya, maka sekali lagi mendirikan salat bukan asal-asalan salat, tidak, namun salat dengan mengikuti tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqima as-shalah. Demikian pula wa tu'tiyaz zakat. Dan engkau menunaikan zakat, di antara ibadah kepada Allah menunaikan zakat. Ini ibadah sebagaimana salat tadi harus diserahkan kepada Allah. Ibadah-ibadah ini harus semuanya diserahkan kepada Allah. Aslamtu wajhiya lillah, qul inna salati wa nusuki fasalli li rabbika wa salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Ini ibadah-ibadah yang harus diserahkan kepada Allah dan harus mengikuti ajaran Rasul. Demikian pula dengan zakat. Ikuti zakat yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh zakatul al-fitr, ya. Ini harus dengan bahan pokok sampai kepada fuqara wal masakin. Kata para ulama enggak sah dengan fulus. Kenapa? Karena Rasul mencontohkan setiap zakatul fitri harus ya minat ta'am dari makanan, enggak bisa diganti, sudah paten. Di zaman Rasul ada uang, ada dinar dirham. Seandainya boleh, Rasul mencontohkan, ya, maka tidak boleh diganti. Ini sama dengan mengganti syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula zakatu, misalnya al-mal, sudah ada aturannya, yaitu kalau terpenuhi dua syaratnya, sudah sampai kepada nisabnya, yaitu kurang lebih 85 gram emas sesuai dengan harga waktu itu. Setiap waktunya, setiap ya tahunnya ataupun setiap waktu, karena kan naik turun harga emas tersebut. Yang pertama syaratnya harus apa? Memiliki nisab 85 gram. Makanya tidak boleh memaksa pegawai misalnya mengeluarkan zakatnya setiap bulannya. Karena apa? Setiap bulan berapa sih gajinya orang itu kok disuruh membayar apa? Zakat profesi. Ya. Kemudian syarat yang kedua harus setahun, nggak sebulan. Itu dolim, ya dolim itu. Ya, dipotong langsung. Padahal apa? Dia masih punya kebutuhan untuk anak-anak dan istrinya dan seterusnya. Ya. Ini sekali lagi zakat juga demikian, jangan asal-asalan. Harus apa? Mengikuti ajaran Rasul SAW. Rasul saja ketika mengutus amil zakat di zaman beliau wasiatkan, wa iyyaka wa qaraim amwalihim, jauhkanlah diri kalian dari mengambil harta zakat yang paling istilahnya disenangi oleh pemiliknya. Ini terutama zakat misalnya peternakan. Kalau orang itu berternak kambing misalnya 40 kambing, 1 kambing yang harus dikeluarkan apa? Zakatnya. Ini kata ulama, cari kambing yang pertengahan. Jangan yang paling ganteng, jangan yang paling gemuk, jangan paling disukai, jangan. Ambil yang pertengahan. Ya. Itu saja Rasul apa? Wanti-wanti. Sama dengan zakatul mal. Orang itu masih belum wajib mengeluarkan zakat, jangan dipaksa mengeluarkan apa? Zakat itu kedoliman. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada zakat profesi tiap bulan, tidak ada. Yang ada zakatul mal setiap tahunnya kalau harta orang itu sudah mencapai
85 gram emas. Hati-hati ya. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Rasul pun mengatakan hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Misalnya tadi ada bos perusahaan, wah karena ingin syiar Islam, pegawainya diwajibkan membayar apa? Zakat profit tiap bulannya dipotong langsung. Mungkin ada yang nggak ridho dan dia merasa terdolimi. Kata Rasul, hati-hati dengan doa orang apa? Terdolimi. Ya, meskipun niatnya syiar, tapi kalau salah bahkan itu dolim. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian juga watasuma Ramadan, dan engkau melaksanakan puasa Ramadan. Ya, puasa yang sesuai dengan Islam, yaitu tadi harus diserahkan niatnya karena Allah. Dan yang kedua, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sudah kita laksanakan puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal ibadah kita. Dan itu sudah Rasul ajarkan tata caranya, mulai dari makan sahur waktunya itu sampai azan subuh, ya, sampai tenggelamnya mata jangan diotak-atik. Ya, orang masih ada waktu 5-10 menit dilarang untuk sahur. Naudzubillah min dzalik. Ini menyelisih ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbuka puasa kalau sudah matahari tenggelam atau sudah adzan maghrib langsung segerakan berbuka puasa. Kata Rasul, la yazalun nasu bi khair ma'ajal fitr. Manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya, sekali lagi semuanya sudah komplit ajaran Rasulullah SAW. Sholat, puasa, zakat, demikian pula masalah ibadah haji. Rasul mengatakan khudu anni manasikakum, ambillah dariku pelajaran ibadah haji. Maka rukun-rukun Islam ini tadi harus dibangun di atas at-tauhid, serahkan semuanya kepada Allah, dan tata caranya ikuti ajaran Rasul. Ini tafsir Islam yang dikatakan oleh Allah, inna dina indallahi al-Islam. Islam ala tauhid, Islam ala ittibai ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita baca taklik atau sarah penjelasan singkat dari Samahatis Syekh Ibni Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa hadza jawabun nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam lamma sa'alahu anil Islam ajabahu bihadzal jawab. Hadis tadi ya, ini sarah Syekh terhadap hadis Jibril tadi. Jawaban Nabi tadi itu disampaikan ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW apa itu al-Islam. Kama jamin hadisi Umar radhiyallahu anhu wa fi al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujja. Hada tafsirul Islam bi arkanihi. Ini tafsir tentang Islam dengan rukun-rukunnya. Jadi sekali lagi sudah kita sampaikan tadi, hadis Jibril yang menjelaskan apa itu Islam itu hanya berkaitan dengan rukun-rukun Islam, ya, bukan keseluruhan Islam. Masih banyak amalan Islam yang lain. Hada tafsirul lil Islam bi arkanihi wal Islam a'ammu. Sedangkan agama Islam lebih umum dari 5 rukun Islam tersebut, ya. Contoh misalnya dalam hadis Jibril hanya disebutkan 5 rukun Islam, sedangkan dalam agama Islam itu sendiri ada namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, menyantuni fuqara wal masakin. Ya, meskipun ada kaitan juga dengan zakat, cuma secara umum ini adalah hubungan antara hamba dengan hamba. Ini ada ya dalil-dalil yang lainnya. Ya, maka sekali lagi Rasul dalam hadis Jibril hanya menjelaskan Islam dengan rukun-rukunnya saja. Adapun yang lain ini Rasul jelaskan dalam hadis-hadis beliau yang lainnya. Wal Islam a'am, sedangkan Islam lebih umum dari sekedar 5 rukun Islam. Sebagaimana yang akan disampaikan nanti dalil-dalilnya.
yashmal kullama amarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan agama Islam itu lebih umum karena mencakup semua yang diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Kan tidak ada dalam hadis apa? Jibril secara tersurat di situ. Ya, thalabul ilmi kata Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Itu juga adalah ajaran Islam. Ya, namun nggak ada dalam hadis Jibril karena sekali lagi hadis Jibril hanya menjelaskan rukun-rukun Islam saja. Ya, adapun Islam dalam artian yang lain mencakup semua yang diajarkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tarku manahallahu anhu wa rasuluh. Sedangkan Islam yang lebih umum ini mencakup semua yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, ya, mengundi nasib itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Kan tidak ada dalam hadis apa? Jibril. Ya, sekali lagi hadis Jibril hanya berkaitan dengan rukun-rukun Islam saja. Adapun ajaran Islam yang lain dalam dalil-dalil yang lainnya. Kemudian kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah al-Islam. Jadi dari sini kata para ulama, Islam ya ada dua istilahnya pemutlakan. Kata-kata Islam itu ada dua makna kalau dimutlakan. Ya, sebagaimana dalam hadis Jibril, ini Islam yang berkaitan dengan apa? Rukun-rukunnya saja. Al-Islam anta syahada alla ilaha illallah. Namun dalam ayat inna dina ini lebih umum. Paham ya? Jadi hadis Jibril yang menjelaskan apa itu Islam, kalau bisa dikatakan al-Islam yang bermakna khusus. Yaitu apa? Khusus berkaitan dengan 5 rukunnya. Adapun ayat inna dina indal Islam, ini Islam yang bermakna umum, yaitu mencakup semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan mencakup apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi kata-kata Islam kalau dimutlakkan ya itu ada dua. Ada yang bermakna khusus, yaitu berkaitan dengan rukun Islam saja. Ada yang bermakna umum jika dimutlakkan, yaitu mencakup semua yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, walakin hadi arkanuh. Adapun yang disebut dalam hadis Jibril itu hanya rukun-rukunnya saja. Fasy' yufassar bi arkanihi. Terkadang sesuatu itu ditafsirkan hanya dengan rukunnya saja. Contoh yang lain. Rasul bersabda al-hajju arafah. Haji itu wukuf di, apakah cukup haji itu tinggal di Arafah saja, nggak tawaf, nggak sa'i? Bukan. Ini namanya apa dalam ya redaksi dalil atau ucapan para ulama. Terkadang mendefinisikan sesuatu itu hanya dengan menyebutkan yang pentingnya saja. Ya, seperti di sini. Islam ditafsirkan oleh Rasul
dengan 5 rukunnya. Karena ini yang paling penting. Tanpa menafikan yang lainnya. Sama dengan tadi, Rasul mendefinisikan haji adalah Arafah atau wukuf di Arafah. Bukan berarti hanya wukuf saja. Ini Rasul tafsirkan karena pentingnya wukuf di Arafah. Ya. Kata Syekh juga di sini, wa yufassar bi jami' ajzaihi. Namun terkadang sesuatu itu ditafsirkan lebih komplit lagi. Jadi tidak saling kontradiksi, kok ini ditafsirkan Islam hanya 5 rukunnya. Nanti dalam dalil yang lain kok disebutkan ini. Enggak ada kontradiksi, ya. Ini saling menguatkan. Nah, kita tambahkan qala al-muallif, berkata penulis, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an qala al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marfu'an itu artinya hadisnya di Arafah, diangkat sampai kepada Rasul. Namanya hadis marfu'. Hadis marfu' itu hadis yang sampai kepada Rasul, artinya Rasul bersabda. Cuma karena enggak disebutkan qala Rasul, cukup dengan marfu'an. Itu hadis apa? Marfu', hadis yang sampai kepada Rasul. Adapun hadis yang tidak sampai kepada Rasul namun sampai kepada sahabat namanya hadis mauquf. Ya. Misalnya Abdullah bin Mas'ud berkata, nggak sampai kepada Rasul, nggak sampai mengatakan Rasul bersabda, sampai kepada Abdullah bin Mas'ud saja, maka itu namanya hadis apa? Mauquf, yang hanya sampai kepada sahabat. Ini sekedar mustalah hadis, istilah-istilah hadis. Namun hadis ini marfu'an, artinya sampai kepada Rasul. Rasul bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim adalah orang-orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Hadis ini disampaikan oleh Rasul untuk menjelaskan Islam itu juga berkaitan dengan hubungan antara hamba dengan hamba yang lain. Islam itu bukan hanya 5 rukunnya tadi. Ya, sekali lagi, tafsir Islam ada yang menyebutkan hanya 5 rukunnya, namun itu bukan pembatasan. Karena Pak Rasul sendiri juga dalam riwayat-riwayat menjelaskan Islam yang lebih komplit lagi. Di antaranya di sini, Islam juga mencakup hubungan antara hamba dengan hamba yang lain. Islam itu diambil dari kata-kata salima yaslam. Jadi Rasul menafsirkan al-muslim itu maknanya man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu tidak mengganggu orang lainnya. Ya. Jadi sekali lagi, ini berkaitan dengan bahasa juga. Al-muslim itu asal katanya salima yaslam, yang orang lain selamat dari lisannya, dari apa? Tangannya. Orang muslim itu tidak menghibah, menghunjing orang lain tanpa hak, nggak ngerasani orang lain tanpa hak, tidak menuduh orang lain tanpa hak, tidak mencaci makinya tanpa hak. Itu orang muslim, itu Islam. Ya. Cuma jangan disalahpahami. Itu Ustaz tadi ngomong syirik-syirik, itu kan juga mengganggu kita, menyakiti. Ini keliru. Ya. Ini Allah dan Rasulnya yang mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ya, terkadang ada orang-orang yang gagal paham. Dia sakit hatinya, sakit ya jiwanya karena kesyirikannya, kebid'ahannya, penyimpangannya. Ketika diluruskan, malah yang diluruskan yang dicaci
mati. Ini sama dengan orang yang sakit jasmaninya. Ketika dikasih makanan yang paling enak, kok boleh nasi apa yang paling enak sudah? Ya? Nasi pecel ya. Itu rasanya kok pahit. Ya, ketika dia mencelah nasi pecelnya, itu yang salah pecelnya atau ya mulutnya yang apa? Masih sakit, dia yang sakit. Sama dengan tadi. Jangan disalahpahami. Kan orang muslim nggak boleh menyakiti yang lain dengan lisannya, nggak boleh mencelah, nggak boleh. Maksudnya nggak boleh ngomong ini syirik, nggak boleh ngomong ini menyimpang. Ini keliru. Ya, ini sama dengan orang yang sakit jasmaninya. Namun apa? Mencela makan. Yang salah itu yang sah, ya istilahnya yang nggak enak itu jiwanya, dirinya, bukan makanannya. Ya, ini sama dengan tadi. Namun maksud dalam hadis ini nggak boleh orang tadi digunjing, dituduh tanpa bukti. Ya. Dan ancaman orang-orang yang ya salah menggunakan lisannya sangat berat. Rasul mengatakan, wa hal yaqubun nas finnari ala wujuhim illa hasaidu alsinati. Tidaklah yang menyelungkupkan manusia, menyerumuskan manusia dalam api neraka di atas wajahnya kecuali karena sebab lisan. Ya tadi menuduh orang tanpa hak, tanpa bukti, ya. Kemudian menyebarkan ya gosip dan sebagainya, ngerasain gunjing. Ini kata Rasul bertentangan dengan makna Islam yang sebenarnya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Demikian pula tidak boleh ya memukul orang lain tanpa hak, ya. Karena sudah capek latihan bela diri, nganggur tangan ini kalau nggak untuk mukul orang lain. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, ada kisos pada hari kiamat. Ya, kalau orang yang dizalimi nggak bisa membalas karena dia lemah, hati-hati di hari kiamat ada apa? Al-qisas. Kata Rasul, ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman karena kezaliman kegelapan pada hari kiamat. Intinya sekali lagi, Rasul menyampaikan hadis ini untuk menjelaskan Islam yang bermakna umum. Tidak hanya Islam itu 5 rukun saja, namun Islam itu banyak amalan-amalan yang lain. Meskipun yang paling penting 5 rukun tersebut. Tambahkan riwayat yang lain, an Bahz ibni Hakim ibni Muawiyah an Abi an Jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Ya. Muawiyah radhiyallahu anhu bertanya, apa itu al-Islam? Maka Rasul menjawab, al-Islam antuslim qalbaka lillahi ta'ala wa antuwalliya wajhaka ilallahi ta'ala wa tusalliya salatal maktuba wa tuaddiya zakah al-mafruḍah. Islam adalah engkau menyerahkan hatimu untuk Allah. Itu dengan tadi mentauhidkan Allah, meyakini hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Wa antuwalliya wajhaka ilallah, dan untuk menghadapkan wajahmu kepada Allah. Ya, seperti kalau kita sholat, menyerahkan sholat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan hadis Jibril. Dan engkau melaksanakan sholat. Ya, dalam hadis ini kata para ulama, Rasul ingin menjelaskan Islam itu amalan batin dan juga amalan dohir. Ya. Rasul menjelaskan dalam hadis ini apa? Islam itu ada 2 bagiannya. Ada amalan batin, yaitu tadi meyakini dalam hati hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Antuslim qalbaka, serahkan hatimu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah, ya tawakal dalam hati, bersandar hati hanya kepada Allah. Allahus Samad, ini meyakini dalam hati. Amalan apa? Amalan hati. Hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah. Ini amalan hati. Itu Islam.
Dan Islam juga amalan zahir. Wa antusalliya sholatal mafruḍah, engkau salat 5 waktu yang diwajibkan. Jadi nggak cukup hanya amalan apa? Batin. Seperti yang sudah sering kita sampaikan tentang definisi iman, kata Ahlussunnah, iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ucapan hati, ucapan lisan, perbuatan hati, perbuatan anggota badan. Harus komplit. Ya, jangan pernah ya meyakini Islam itu yang penting hatinya baik. Ini bukan Islam yang sebenarnya. Itu ajaran kebatinan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kalau giliran ibadah dibatin. Coba giliran gajian, boleh dibatin? Saya sudah gaji kamu dalam batin saya, tapi mau? Ya, intinya sekali lagi, ini dulu kita teringat ada satu murid, ya, kalau disuruh jawab salah, sukanya ngomong begitu. Sebetulnya saya dalam hati itu jawaban saya, Ustaz. Cuma yang keluar beda. Sudah, itu aliran kebatinan. Ya. Baik, intinya sekali lagi, penulis membawakan riwayat ini untuk menjelaskan bahwasanya Islam itu amalan hati, amalan batin, dan juga amalan zahir. Kemudian riwayat berikutnya, ini sekali lagi masih disampaikan oleh penulis untuk menjelaskan apa itu Islam, ya. An Abi Kilabata an rajulin min ahli Syam an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, apa itu al-Islam? Maka Rasul menjawab, antuslima qalbaka lillah. Engkau menyerahkan hatimu kepada Allah Azza wa Jalla, wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika, dan engkau tidak mengganggu kaum muslimin dengan lisanmu dan dengan tanganmu. Ini hadis mengkolaborasikan, menjamakkan antara dua riwayat tadi. Riwayat Abu Hurairah al-Muslim man saliman muslimun dan riwayat Bas bin Hakim tadi. Ya, digabungkan bahwasanya Islam adalah engkau mentauhidkan Allah dalam ibadah dan engkau tidak mengganggu kaum muslimin dengan lisanmu dan dengan tanganmu. Kemudian Rasul ditanya lagi, fa'ayul islami afdal, manakah amalan di dalam agama Islam yang paling mulia? Jadi Islam itu banyak bidangnya, ada akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan seterusnya. Lalu mana yang paling mulia, yang paling afdal? Rasul menjawab, al-iman. Yang paling afdal di dalam ajaran agama Islam masalah iman, masalah akidah, masalah at-tauhid. Sebagaimana dalam hadis tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Rasul, iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, tentang kalimat tauhid, tentang at-tauhid. Makanya para anbiya, para rasul, mereka memprioritaskan dakwah tentang at-tauhid karena ini yang paling afdal tanpa menafikan yang lain. Dan ini yang diikuti oleh dakwah ahli sunnah wal jamaah, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, ya, bukan memprioritaskan akhlak, bukan memprioritaskan masalah muamalah, tidak. Meskipun tetap itu disampaikan, tapi jangan sampai dibalik. Yang diprioritaskan, yang paling dipentingkan masalah akhlak, masalah muamalah, tauhid dibelakangkan, tauhid diakhirkan, tauhid ditunda waktunya sampai orang itu meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Apa artinya akhlak yang baik tanpa tauhid? Apalah artinya muamalah ibadah tanpa at-tauhid? Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa mengkufuri keimanan, gugur semua, batal semua amal ibadah mereka.
Ini sekali lagi Rasul ketika ditanya ajaran Islam yang mana yang paling afdol, maka beliau menjawab al-iman. Apa itu al-iman? Kata Rasul, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal ba'thi ba'dal maut. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, kepada hari kebangkitan setelah kematian yang dikenal dengan rukun iman seperti dalam hadis Jibril. Cuma di sini kurang yang mana? Ya, iman kepada takdir. Di sini cuma disebutkan 5 rukun iman, ya. Enggak disebutkan iman kepada takdir. Ya, cuma sekedar tombong ngantuk saja. Apa hikmah atau kenapa kok enggak disebutkan? Apa makna yang tersirat dari ini? Kenapa kok dalam riwayat ini nggak disebutkan iman kepada takdir? Padahal yang masyhur rukun iman ada 6. Nah, ada yang tahu? Tidak ada. Tawadhu. Tawadhu apa ngantuk? Baik, kata para ulama tidak disebutkannya iman kepada takdir dalam beberapa nas, ya, entah dalam hadis ini atau dalam sebagian ayat. Contoh dalam surat Al-Baqarah, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Hanya menyebut 5 rukun iman saja, enggak disebutkan iman kepada takdir. Bukan berarti tidak ada, karena dalam hadis Jibril disebutkan. Cuma di sini kenapa kok enggak disebutkan? Kata para ulama, karena sebetulnya iman kepada takdir itu masuk ke dalam iman kepada Allah. Ya, iman kepada takdir, karena iman kepada takdirnya siapa? Takdir Allah. Dan takdir Allah berkaitan dengan rububiyah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, al-qadaru qudratullah. Takdir Allah itu maknanya kekuasaan Allah. Al-qudrah sifat Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Kemudian kalau kita bahas lagi iman kepada takdir itu harus diyakini 4 hal. Iman kepada takdir mencakup 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan ilmunya Allah Al-Azali. Wajib meyakini Allah mengetahui segala-galanya. Yang telah berlalu, yang sekarang, yang akan datang. Ya. Allah Maha tahu segala-galanya. Allah Maha tahu sekarang ini siapa yang ngantuk, yang konsentrasi, yang mau tidur. Allah Maha tahu sebelum kita hadir. Allah Maha tahu. Ilmu Al-Azali. Ini berkaitan dengan sifat Allah, ilmu Allah. Takdir itu berkaitan dengan catatan di Lauhul Mahfuz. Catatan takdir Allah yang menulis catatan takdir tersebut. Ya. Kemudian berkaitan dengan masyiat Allah, kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Masyiat Allah, iradat Allah dengan sifat Allah. Kemudian yang keempat, iman kepada takdir mencakup mengimani semuanya ini adalah makhluk ciptaan Allah. Ini berkaitan dengan rububiyah Allah, al-khaliq, Allah khaliqu kulli syai'. Maka kenapa kok nggak disebutkan iman kepada takdir dalam hadis ini dan juga dalam sebagian nas? Kenapa? Karena sudah tercakup dalam iman kepada Allah. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga pernah berkata, al-qadaru nidhamut tauhid. Iman kepada takdir itu porosnya tauhid. Man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibu tauhidah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah tapi dia mendustakan takdir Allah,
maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Ya, anak ulangi lagi ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-qadaru nizamut tauhid. Takdir atau iman kepada takdir itu porosnya tauhid. Barang siapa yang mentauhidkan Allah tapi dia mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Paham? Baik. Yang terakhir, taklid sama hati Syekh Ibn Baz rahimahullah. Ya. Ucapan atau komentar dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tentang dalil-dalil tadi. Hada yadullu ala ta'mim. Hadis ini sangat amat komplit menjelaskan tentang apa itu Islam. Islam itu dibangun di atas tauhid, dibangun di atas hubungan baik antara hamba dengan hamba yang lain, dan yang paling afdal dari ajaran Islam adalah al-iman. Wa anal Islam ya ummul arkan, dan bahwasanya Islam itu mencakup rukun-rukunnya yang 5, wal ghairal arkan, dan mencakup selain 5 rukun Islam tersebut. Fal muslimu haqqan alladhi adal arkan. Orang muslim yang hak, yang sejati, yang melaksanakan 5 rukunnya. Tentunya kalau zakat, haji ini ada syarat-syarat ya khusus, ya nggak semuanya orang muslim wajib melakukannya. Zakat diantaranya tadi, kalau zakat fitri ini tentunya sebelum lebaran, sudah ya malam lebaran dia masih punya kelebihan. Ya kalau di sini beras ya untuk dia dan untuk keluarganya. Kalau dia nggak punya, ya sudah, malah dia yang dizakati ya zakatul fitri. Zakatul mal demikian, nggak semua orang muslim. Namun yang punya apa tadi? 85 gram emas atau yang setara dengannya dan sudah setahun lamanya. Yang haji juga demikian, yang terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun sholat puasa ini lebih umum dilaksanakan oleh semua ya kaum muslimin, ya tentunya dengan perinciannya. Kemudian kata beliau, wa adama aujaballahu alaih. Kemudian dia melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kaffa yadau an dzulmin nas, dan dia tidak mendolimi manusia, wa anit ta'addi li hududillah, dan dia tidak melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, baik ikhwan maupun akhwat, tafadhalu. Ya. Nah, silakan Pak. Hadis marfu sampai batasan itu yang mengeluarkan Islam atau sampai kita ini atau sampai ulama sekali tidak bisa pakai. Contohnya seperti ada zikir-zikir tertentu yang satu golongan yang memaknainya tapi tidak ada syariat. Iya, intinya hadis-hadis Rasulullah SAW alhamdulillah sudah dibukukan. Ya, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, kalau jelas kalau Sahih Bukhari Muslim, ya secara asal semua hadisnya sahih. Ya, ada Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik sudah dibukukan. Ya, tinggal kita apa? Ambil yang sahih. Ya. Kemudian kita kembali kepada syarah para ahli ulama. Jadi itu yang diwajibkan atas kita semuanya. Adapun ritual ibadah, zikir-zikir misalnya, sholawat-sholawat yang hanya dikarang sendiri oleh manusia, maka kita ingatkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti yang sudah ada ajarannya, yang ada dalilnya, yang ada riwayatnya yang sahihah, yang ada hadisnya yang sahih, dan jangan mengada-ada yang baru. Jangan berbuat kebid'ahan
faqad kufitum, karena kalian sudah apa? Dicukupi. Ya. Namun yang aneh binjalannya sekarang ini, yang sudah ada ajarannya tidak diamalkan. Ya. Contoh zikir, kurang apa Rasul mengajarkan zikir? Mulai bangun tidur sampai tidur lagi komplit sudah. Ya. Tapi kenapa kok ngarang-ngarang zikir yang baru? Yang sudah ada. Coba antum tes kepada mereka yang suka mengarang zikir-zikir atau yang mengamalkan zikir-zikir yang baru tersebut. Sudahkah mereka tiap hari ketika bangun tidur baca zikir, masuk toilet keluar toilet pakai baju, ya, ketika lebaran ya pakai baju baru ada doanya, apal enggak doanya? Ya, jangankan mereka, antum saja. Mau dites? Baik. Demikian pula masuk masjid, keluar rumah, masuk rumah ada zikir, komplit sudah, kurang apa? Ya. Namun yang aneh kadang demikian, yang ada ajarannya tidak diamalkan. Contoh yang sering kita ikuti juga dalam artian kita ikuti dalam artian contoh salat jenazah di kampung misalnya kan. Rasul mengajarkan setelah takbir pertama baca apa? Baca apa? Al-Fatihah. Setelah takbir kedua membaca sholawat. Setelah takbir ketiga membaca apa? Doa. Dan doa Rasul ada yang panjang. Ya, Allahumma, kalau laki-laki misalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu. Agak lumayan panjang. Tapi seringnya kalau kita jadi makmum itu secepat kilat baru Allahu Akbar yang ketiga sudah Allahu Akbar yang keempat. Mana itu doa-doa apa? Yang Rasul ajarkan. Tapi sebaliknya, selesai salam, doa lagi panjang. Loh, apa kurang Rasul mengajarkan waktu untuk berdoa? Ini yang Rasul ajarkan kok gak diamalkan? Ini aneh bin apa? Nasallahu ta'ala as-salam wal afiyah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita dan juga kaum muslimin untuk senantiasa ittiba'us sunnah. Taib yang lainnya kalau ada. Kalau nggak ada jangan diada-adakan. Iya silakan kalau ada akhwat yang bertanya mungkin bisa lewat kertas atau mungkin lewat WA suaminya dan seterusnya. Tapi suaminya yang jawab sendiri. Cukup? Ya silakan. Iya, mungkin al-qudrah dan al-iradah. Ya, kalau secara terjemahan al-qudrah artinya kekuasaan Allah. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi dari nama Allah al-qadir, Allah yang mentakdirkan. Adapun iradah secara makna bahasa artinya kehendak Allah. Ya. Ada ikatan yang erat antara keduanya. Ya, cuma tadi kalau mau dibedakan, takdir Allah itu mencakup iradatullah. Jadi takdir itu lebih umum. Ya, takdir seperti yang kita sampaikan tadi, beriman kepada takdir mengandung 4 hal. Tidak sah iman kepada takdir sampai orang itu mengimani 4 hal. Yang pertama mengimani ilmunya Allah. Yang kedua mengimani apa tadi? Catatan takdir Allah. Kemudian yang ketiga mengimani ini kehendak Allah, iradatullah. Jadi iradah itu bagian daripada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau mau dibedakan tadi, al-qudrah itu artinya kekuasaan Allah. Allah berkuasa untuk misalnya menjadikan manusia semuanya beriman, itu qudratullah. Namun Allah tidak berkehendak secara syar'i akan terjadinya hal tersebut karena Allah memiliki hikmah di baliknya. Wallahu taala. Ini beda antara al-qudrah wal iradah. Itu 2 sifat Allah, ya, sifat qudrah dan sifat iradah. 2 sifat yang berbeda.
Ataupun kalau mungkin ya ada yang mau bertanya misalnya apa bedanya al-qadha wal qadar. Itu yang sering ditanyakan dalam bab iman kepada takdir. Al-qadha wal qadar. Sebagian ulama mengatakan al-qadha wal qadar itu kalau mau dibedakan, al-qadha berkaitan dengan yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Al-qadha. Adapun kejadiannya itu namanya al-qadar. Ada pula yang mau balik, al-qadar yang di Lauhul Mahfuz, al-qadha yang diturunkan. Contoh ya, Rasul mengatakan innallaha kataba maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan sesungguhnya Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Itu catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita atau sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis hari ini, tanggal ini, jam sekian kita kumpul di masjid ini. Itu namanya al-qadha. Itu 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Allah sudah mencatat, namanya qadha. Namun kejadiannya sekarang ini namanya apa? Ya takdir. Dan takdir kita sekarang cukup sampai di sini kajiannya. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.